Cao Guiqiu lebih beruntung daripada pedagang kain. Pada suatu ketika, Cao Guiqiu pergi ke Biangliang, ibu kota dinasti Song, provinsi Hebei. Ia tiba di dermaga Sungai Kuning. Ada dua orang lain yang menggunakan perahu yang sama dengannya. Cao Guiqiu melihatnya. Oh, seorang pengrajin dan seorang pedagang kain. Pengemudi perahu pun juga mempersilahkan masuk. Mereka masuk ke dalam perahu untuk menyeberang di sungai. Pedagang kain membawa 3 kotak barang. Pengrajin hanya membawa 1 kotak barang, sedang Cao Guiqiu tidak membawa apa-apa. Masing-masing harus membayar 30 koin, kata pemilik perahu itu. Maka pedagang kain harus membayar 30 koin lagi karena membawa barang lebih banyak. Pedagang kain seorang yang pelit. Ia menuntut agar semua ikut menanggung biaya tambahan itu sama besarnya. Terus mereka berbisik kepada penumpang yang lain. Penumpang ini tidak membawa barang. Biarlah ongkosnya dibagi antara kita berdua saja. Tapi pedagang kain tidak setuju. Cao Guiqiu tidak mau bertengkar dengan pedagang itu. Ia memberi pengemudi perahu 60 koin untuk menyelesaikan masalah ini. Pengrajin merasa tidak benar dan ingin mengembalikan 20 koin kepada Cao Guiqiu. Sedangkan pedagang kain diam saja karena ia memang merasa mendapat sedikit untung. Ketika perahu berlayar ke tengah Sungai Kuning, Cao Guiqiu meniup langit barat laut. Tiba-tiba datanglah badai menyambar, petir menyambar sungai. Ini mengerikan, ini mengerikan. Dan kapal terhempas keras ke sungai. Pemilik kapal berteriak, aneh, ada halilintar dari langit biru. Oh, tidak, perahu akan karam, kata pemilik kapal itu. Pengemudi kapal itu berteriak, cepat lempar barang-barang ke sungai biar kapal tidak tenggelam. Ayo cepat lempar barang-barangnya ke sungai. Pengrajin itu yang pertama melempar barangnya ke sungai. Tetapi pedagang kain tetap menolak membuang barangnya. Pengemudi perahu berusaha sekuat tenaga, tapi kapal masih terayun-ayun keras. Jika kamu tetap tidak mau bekerja sama, saya akan melompat ke sungai meninggalkan kalian semua. Pedagang itu tidak mau berpisah dengan barangnya. Akhirnya pengemudi kapal itu berteriak, saya akan menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Pedagang itu tidak punya pilihan lagi dan ia akhirnya membuang barang-barangnya ke sungai. Setelah semua barang dibuang ke sungai, perahu itu mulai tenang, angin dan hujan berhenti. Tidak dapat dimengerti kenapa menjadi seperti ini. Namun orang-orang tidak dapat naik ke daratan karena perahu berada jauh di sungai. Pak, pinjami aku sebuah dayungmu, Cao Guiqiu berbicara. Akhirnya Cao Guiqiu melempar bambu itu ke tepi sungai dan dayung itu berubah menjadi jembatan dan mereka selamat sampai di darat. Tunggu, aku mau ikut, tunggu, aku mau ikut.
kata pedagang kain itu. Pengemudi perahu itu dan pengrajin itu mengatakan terima kasih kepada Chow Kwi Chiu yang telah menyelamatkan hidupnya. Lihat, barang-barangmu mengapung ke sini, Chow Kwi Chiu berkata kepada pengrajin. Akhirnya pengrajin itu senang mendapatkan barangnya kembali. Pengrajin tidak mengira Chow Kwi Chiu adalah seorang dewa. Ia pun berlutut dan berterima kasih kepadanya. Pedagang itu bilang, "Dewa, tolong kembalikan barang-barang saya. Izinkan aku memberimu nasihat," kata Chow Kwi Chiu. Tidak mau membayar itu berarti kikir. Sedikit keuntungan akan membuatmu kehilangan banyak. Dan pedagang itu merasa malu. Pedagang kain itu berkata, "Jika Anda bisa mengembalikan barang-barangku, aku akan sangat berterima kasih." Jawab Chow Kwi Chiu, "Jika ia mau memulai hidup baru, yang lalu biarlah berlalu." Demikianlah cerita sekilas tentang Chow Kwi Chiu lebih beruntung daripada pedagang kain.